Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau bagi-bagi lagi kopinya ya. Seperti apakah ciri-ciri jiwa yang tenang ya? Sudahkah kita mencapai ketenangan jiwa? Sudahkah kita ada ciri-ciri jiwa yang tenang ya? Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang sudah terpisah. Kesadaran jiwa bahwa kamu mengenali kesejatian diri. Kamu mengenali siapa dirimu yang sejati. Kamu mengenali hakikat diri segala macam. Dan ketika kamu mengenali itu, kamu terpisah dengan yang zohir ini ya, sehingga nggak ada lagi yang namanya pengaruh dari luar seperti senang, susah, sedih, takut, gembira. Itu semua masih produk luar, itu masih sensasi rasa dari luar. Dari luar yang bagaimana bang? Ya dari dorongan jasmanimu, dari dagingmu, tapi belum masuk ke wilayah batin. Jadi kalau kamu sudah masuk di wilayah batin, di wilayah jiwa, sudah masuk pada kesadaran jiwa, maka kamu akan mencapai tahap tenang. Tidak susah, tidak senang. Ya. Jadi kita ambil contoh dalam kehidupan. Ketika kamu dihina oleh orang, dihina itu kan gak enak. Apakah kamu sedih? Apakah kamu marah? Ya, tanya dirimu, kenali rasa itu. Lalu besoknya kita dipuji oleh orang, disanjung oleh orang, dielu-elukan oleh orang, dimuliakan oleh orang, diangkat nama kita, dihormati kita, pokoknya baik nama kita. Apakah kamu merasa senang ketika dimuliakan? Kalau di situ masih ada rasa senang, berarti belum masuk pada jiwa yang tenang. Itu masih zohir. Ya. Ketika kamu masih dirimu, ragamu, jasmanimu masih mendapat suatu perlakuan yang gak enak. Apakah kamu marah? Apakah kamu menolak? Ya. Atau ketika diperlakukan yang enak, banyak diberikan kenikmatan yang enak, tapi hanya sebatas zohir ini. Apakah kamu senang? Ya senang itu juga masih jasmani, belum jiwa. Makanya disitulah hati, perasaan, pikiran, prasangka berbolak-balik. Bang, aku ada uang, tenang aja aku bang, aman aja hidupku bang, senang aja aku bang, ya. Gak ada beban aku bang, ya itu maumu. Maumu yang enak-enak ya. Tapi besok giliran Allah sempitkan rezekimu, mulailah kita itu sempit. Aku banyak maunya tapi uangnya gak ada. Aku banyak inginnya tapi gak tercapai. Dan dikasih sesuatu yang gak enak. Di situ timbul yang namanya kecewa, timbul namanya sedih, timbul namanya takut, timbul namanya nggak terima. Ya berarti kamu masih di zohir. Ya. Jadi gimana tuh bang ciri-ciri kita ini sudah pada jiwa yang tenang? Kamu tidak susah, kamu juga tidak senang. Itu ciri-cirinya. Ya. Dahulu bang aku dapat duit sedikit ngeluh, aku dapat duit banyak bersyukur. Itu juga masih zohir. Iya kan? Orang yang pada jiwa yang tenang, ketika dia diberikan kenikmatan, banyak uangnya nih, biasa aja rasanya. Ya.
Cobalah teman-teman mulai perhatikan. Bang, dahulu bang, ketika aku berkehendak, aku berkeinginan, ada sesuatu yang aku hendak beli, aku hendak capai. Ketika sesuatu itu dapat, aku lompat-lompat bang, senang sekali aku bang. Tapi akhir-akhir ini ketika aku mendapatkan sesuatu kok hambar ya bang, gak senang aku bang. Bukan berarti aku gak bersyukur, tetap aku bersyukur, tapi rasanya biasa aja. Kalau dahulu aku dapat duit banyak itu lompat-lompat aku bang, senang sekali hatiku bang. Tapi sekarang aku dapat duit banyak biasa aja bang. Misalnya ada sesuatu kehendak, keinginan, aku ingin beli sesuatu yang baru. Ketika barang itu sudah aku beli, kok biasa aja bang. Ya, kamu gak senang seperti dulu. Nah, itu tandanya jiwa kamu sudah masuk pada jiwa yang tenang. Jadi kita gak kagetan hidup ini. Ada uang gak sedih, banyak uang juga gak senang. Malah kita ya sudah kodratnya, sudah maunya dia, sudah kehendaknya, ya kan, udah gak kagetan lagi. Bahkan kita jadi paham, ya Allah, ketika engkau kasih banyak padaku, ya bukan untukku semua ini. Aku sadar ya Allah, aku paham ya Allah, pada sebagian yang aku dapat ini ada hak orang lain. Nah, jadi di situ kita timbul datar-datar aja, nggak kesenangan seperti dulu. Kalau dulu itu dapat kenikmatan, kebahagiaan luar biasa, kita gembiranya itu luar biasa. Ya, makanya coba nanti dipisah itu. Makanya kenali dulu diri, kenali dulu kesadaran, kenali dulu jiwa. Jika kamu sering masuk pada jiwa yang tenang, dan di situ akan ada keterpisahan. Semua ini kan hanya dari luar. Kesejatian itu yang di dalam. Jadi mau gimana di perlakuan di luar, apapun yang terjadi yang di luar, ya nggak masuk, nggak mempengaruhi diri kita. Ya, kalau dulu kita sakit, susah kita. Yang sakit zohir, tapi hati ikut susah. Kenapa bisa? Bang, yang sakit kepalaku, tapi kok hatiku jadi gelisah. Bang, yang sakit zohirku, tapi kok aku jadi nggak ada semangat. Ya karena kamu merasa dirimu zohir. Kamu merasa dirimu yang nampak ini. Kamu merasa dirimu ya yang bisa disentuh ini. Padahal kesejatian diri itu yang di dalam, yang menyaksikan tadi. Ya, jadilah penyaksi rasa. Aku terpisah bang dengan rasa senang itu. Aku hanya menyaksikan si senang. Aku menyaksikan si susah. Aku menyaksikan si bangga. Aku menyaksikan si takjub. Aku menyaksikan yang gak terima pada diriku. Makanya kita belajar dalam berspiritual itu jangan hanya sekedar nikmat dalam rasa. Banyak kan orang, bang aku dalam zikir nafas, aku rasakan bang jiwa yang tenang. Bagaimana rasanya? Wah tenang kali bang. Aku seolah-olah masuk ke ruang yang kosong, duduk aku di situ bang, tenang sekali bang. Belum pernah aku rasakan tenang di dunia ini. Sehingga ketika aku masuk ke situ nggak mau lagi aku pulang bang. Rasanya aku mau di situ terus. Jangan hanya sebatas itu yang kamu pahami, bawa dalam hidupmu sehingga engkau terpisah. Ya, kalau engkau sudah masuk pada jiwa yang tenang, nggak ada susah, nggak ada senang, datar aja udah. Dikasih susah kehendaknya, dikasih senang kehendaknya, jadi nggak kagetan lagi. Ya, oh dikasih sakit, yang sakit di luar diri, bukan diriku. Hanya pakaianku yang sakit. Nggak terganggu jiwamu, nggak terganggu mentalmu, nggak pengaruh. Ya, yang dihujat, yang dimarah,
yang dihina, yang dimusuhi. Hanya pakaianku bukan diriku. Yang mereka hina kan pakaianku saja, ngapain aku marah? Nah, kalau kita bisa seperti itu, enak hidup ini. Apapun kata orang, apapun perilaku orang, apapun tanggapan orang, ya kamu tetap pada jiwa yang tenang. Banyak senyum kita. Ya. Ibaratnya nggak ngaruh. Kamu mau ngomong apa tentang aku nggak ngaruh. Karena aku paham diriku ini siapa. Yang kau hina pakaianku saja. Nah, suatu saat besok dipuji, yang kau puji juga pakaianku, bukan aku. Ya kan? Nah, ketika kita bisa mencapai jadi penyaksi tadi, ya datar udah. Ya kan? Nah, itu dia stabil ya. Tapi butuh kesadaran juga untuk mempertahankan rasa tenang itu. Jangan sampai lagi kita nanti kesadaran kita off, tidak terhubung, tidak aktif. Kita kembali terikut-ikut oleh pengaruh jasad. Ya. Pokoknya aku maunya yang enak-enak, nggak mau aku dikasih yang nggak enak. Jadinya ngeluh, ya. Pokoknya aku maunya ini, maunya itu. Ketika nggak tercapai, jadinya kecewa. Pada kecewa itu, di sebalik kecewa itu ada bisikan. Kita hanya dibisiki rasa kecewa. Tapi karena kita nggak terpisah, jadilah diri yang kecewa. Ya kan? Seharusnya kita menjadi penyaksi. Siapa yang membisiki kecewa itu? Aku nggak mau menjadi diri yang kecewa. Aku harus terpisah. Tapi ketika engkau bersatu, nah disitulah kamu menjadi diri yang kecewa. Padahal itu semua pengaruh dari luar. Itulah hakikatnya burung, ibarat burung yang terpenjara dalam sangkaraga. Ya. Jiwa ini ibarat burung yang terpenjara dalam sangkaraga. Engkau nggak paham dirimu yang sejatinya itu yang mana. Tapi engkau nggak bisa buat apa-apa juga. Ya. Jadi bagi yang belum paham, simpan dulu ya. Mungkin ketinggian nih bahasa saya mohon maaf lah. Ngalir aja ini. Kalau belum paham, simpan dulu. Mudah-mudahan suatu saat kalian terpahamkan. Jadi di situ kita bisa melihat adakah ciri-ciri diriku ini pada jiwa yang tenang. Kalau kita memang pada jiwa yang tenang, ya udahlah, nggak pengaruh. Mau gimana di luar sana, lantak sana lah. Ya ini hanya di luar kok. Nggak pengaruh pada diriku. Diriku sudah duduk aja di dalam ini. Nggak pengaruh lagi. Mau susah, mau sedih, mau senang, mau gembira, itu masih jasad. Ciri-ciri jiwa yang tenang adalah ya tenang, datar, biasa aja. Ya. Jadi jangan dianggap suatu kenikmatan, suatu kebahagiaan itu adalah surga. Hati-hati. Banyak yang tertipu. Padahal kesejatian surga adalah bukan sesuatu yang menyenangkan. Allah bilang apa? Wahai jiwa yang tenang, yang ridho lagi diridhoi, masuklah ke golongan jemaah hambaku. Lalu masuklah ke dalam surgaku. Jadi orang yang masuk surga adalah orang yang jiwanya tenang. Gak ada ahli surga itu jingkrak-jingkrak kesenangan, bangga, heboh, gak ada. Ya, kalem dia. Ahli surga itu kalem. Itulah cirinya, jiwa yang tenang. Jadi kalau kita masih sering kagetan, dapat tender banyak, dapat rezeki banyak, wah
Aku lagi hoki nih, senang, luar biasa kau senang. Ya, tapi itu bisa berubah. Emangnya selamanya senang itu? Besok diuji lagi Allah dengan suatu kesusahan, dipersempit rezekimu, kalang kabut. Susahnya luar biasa. Jadi masih bolak-balik. Ya, kalau kamu sebentar sedih, sebentar senang, besok sedih lagi, senang lagi, besok susah lagi, happy lagi, itu masih program luar, masih produk luar, masih di luar diri, belum diri. Hakikat diri itu jiwa yang tenang. Udah nyaksikan aja dia udah. Dikasih susah, dia, semua dari dia. Dikasih senang, ini udah maunya dia. Engkau menyaksikan aja. Dan di situ nggak ada keakuan, kemelekatan, merasa ingin memiliki, rasa ingin menguasai, rasa ingin melekat, nggak mau kehilangan, nggak ada. Nggak ada di situ melekat dia. Bebas dia, ya. Tidak ada ikatan. Mau diambil kembali, ya sudah punya dia, kuserahkan kembali kepadanya. Oh, besok dikasih lagi yang baru. Oh, sudah maunya dia, ini titipan baru, bukan milikku. Hanya dititipkan saja. Jadi kita nggak terlalu senang, terlalu bangga, ya. Jadi makanya kenali kesadaran jiwa itu betul-betul. Makanya dalam zikir nafas, kalau teman-teman merasakan, bang aku dalam DN bang, kurasakan nikmat yang luar biasa, tenang aku bang di sana bang, betul-betul aku di sana tenang. Ada nggak di situ keinginan? Pasti nggak ada. Nggak ada keinginan, nggak ada nafsu, nggak ada ambisi, ya. Hanya nyaksikan aja udah. Nah, bawa itu dalam hidupmu. Bisakah engkau menyaksikan? Kalau besok engkau dihina orang, ya sudah. Hanya ya dari luar ini. Jangan sampai masuk hatiku, jangan sampai masuk pada gangguan jiwaku. Jiwaku nggak boleh terganggu. Besok kau dipuji orang, ya biasa aja. Allah lah yang memuliakanku lewat makhluknya. Sejatinya Allah lah yang sedang memuliakanku. Itu kehendaknya. Ya sudah, nggak kepedean kita. Ya. Jadi ciri-cirinya itu mudah. Susah, senang itu apakah masih bolak-balik? Dihina dan dipuji apakah masih ada rasa? Kalau kau udah mati rasa, itulah jiwa yang tenang. Aku datar aja bang. Dipuji orang biasa aja aku bang. Udah nggak kaget lagi. Dihina orang juga biasa aja bang. Udah nggak kaget lagi. Ya. Jika kita bisa masuk ke situ, wah udah enak hidup ini. Mau susah, mau senang, mau gimana pun yang terjadi dalam hidup, engkau hanya sebagai penyaksi saja. Aku hanya menyaksikan aja bang. Dan yang di luar biarlah yang di luar. Aku tetap kalem aja yang di dalam diriku ini. Karena apa? Aku udah terpisah. Yang di zohir ya biarlah di zohir. Gak boleh masuk ke dalam. Karena apa? Aku sudah di dalam. Gak terganggu lagi dengan pengaruh luar. Ya. Bagaimana ya bang? Biar saya dapat seperti itu. Latih zikirnya. Dan ketika engkau rasakan jiwa yang tenang dalam zikirmu, bawa di hidupmu. Aplikasikan. Jangan hebat aja kau berspiritual. Di kehidupan goyang juga. Aku kalau zikir bang tenang bang. Tapi giliran udah bangkit dari zikir, udah beraktivitas dalam hidup, goyang lagi aku bang. Ya berarti kau nggak pandai membawa itu. Harus bawa dalam hidup. Ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan diulang-ulang. Ya mudah-mudahan terpahamkan ya. Kalau belum paham simpan dulu. Insya Allah nanti kalau rezekinya terbuka dia.
Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.